Ya, coba perhatikan dengan seksama kalau lubang keluaran, lubang drain atau tempat stop keran kuras ini untuk tandon penguin ini dia menetes ya airnya. Ya, menetes walaupun sedikit demi sedikit tapi lantai basah. Dan ini menandakan apa? Ya, tandonnya bocor. Nah, gimana solusinya kalau nemuin ya tandon yang lubang drainnya itu bocor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah dia yang admin alami pada tandon penguin TD110 pada saat pertama kali beli, pada saat pemasangan pertama. Karena sejujurnya admin baru pertama kali punya tandon yang model kaki seperti ini, yang bisa bilang harganya juga bisa hampir 2 kali lipat dari tandon umumnya ya, yang ngelantai. Jadi ya karena kelebihan dari tandon ini yang dia punya drain, lubang drain. Pada saat di tahun-tahun admin beli itu masih sedikit ya tandon yang punya lubang keluaran di bagian tengah. Lubang keluaran yang mana? Lubang keluaran ini admin maksud itu dia. Dia punya stop keran drain ya, lubang drain, lubang keluaran. Ketika kamu ingin menguras tandon ini itu nggak perlu lagi harus dimiring-miringkan tandonnya. Karena cukup dengan membuka stop keran itu, maka air akan langsung keluar beserta kotorannya. Tinggal kamu siram aja dari bagian atas, maka semua dedek, debu, kotoran, lumut dan lain sebagainya itu akan turun ke bawah sini. Cuman masalahnya pada saat pemasangan awal, namanya juga baru ya, itu posisi stop kerannya sudah admin coba kencangkan, cuman tetap saja dia menetes airnya seperti pada video ini, menetes walaupun nggak kenceng ya, tapi lama kelamaan juga ya bikin admin khawatir tandon ini juga lama-lama berkurang isi airnya, berhubung pada saat itu air masih air hujan, itu nggak ada air PDAM. Jadi ya sangat-sangat sayang ya dengan airnya kalau terbuang sia-sia. Belum lagi ya tujuan yang drainnya ini kan untuk pengurasan saja, kalau netes ya sama aja kayak tandon admin bocor, apalagi posisinya di tengah-tengah seperti ini. Nah, gimana solusinya kalau nemuin ya tandon yang lubang drainnya itu bocor? Ya ini sebenarnya pengen admin buatkan ya videonya itu, cuman kayaknya mungkin karena keteledoran admin saja jadi admin nggak buatkan. Cuman karena ada yang bertanya di kolom komentar, jadi admin bagikan saja ya pengalamannya, tata cara untuk mengatasi lubang drain yang bocor. Jadi seperti yang bisa kamu lihat ya, kalau di sini posisinya sudah terpasang. Nah, kelihatan nggak? Ya sayang banget ya karena terhalang oleh sinar lampu dari kamera. Jadi sebenarnya pada saat pemasangan itu, pada saat perbaikan untuk stop kerannya ini, bagian pengurasan ini supaya nggak bocor, itu admin mau nggak mau harus melepaskan tandon ini, atau lebih tepatnya mengeluarkan, intinya menggulingkan tandon ini dan mengangkatnya dari kaki-kakinya ini ya, kaki-kakinya ini kan. Nah, itu admin lepaskan tandon ini dari kaki-kakinya, diangkat, benar-benar diangkat, kemudian dimiringkan ke lantai. Tujuannya untuk pemasangan stop keran itu biar lebih presisi dan memudahkan juga. Kemudian setelah tandonnya ini digulingkan, ditidurkan, itu kan posisi stop kerannya nanti bakal mengarah ke horizontal ya, entah ke depan sana, ke arah kita. Intinya cari yang mudah untuk pada saat pemasangannya nanti. Nah, untuk stop kerannya sendiri kamu siapkan ya untuk seal tape. Seal tape-nya itu lihat di situ ada seal tape. Nah, buat yang belum tahu ini dia seal tape, biasanya buat pipa ledeng ya. Seal tape ini kamu beli aja di toko bangunan, harganya sekitar 2.000 sampai 5.000 satu lingkaran ini. Semakin mahal biasanya semakin bagus ya. Kemudian kamu siapkan lem silikon. Biasanya buat ngelem kaca ya, buat akuarium. Seperti ini contohnya lem silikon. Ya, ini hanya contoh saja ya. Anggap saja bagian sini, bagian pipa ke atas ini kan stop keran tuh, sama dengan yang ada di bawah. Admin beli satu lagi. Ini posisinya anggap aja yang ke atas sana itu ke tandon, dan ini anggap saja jadi lubang tandonnya ya. Cuman posisinya ini stop keran admin nggak mau lepas. Justru yang lepas adalah ulir bagian dalam sini. Jadi anggap saja ini adalah lubang dari lubang keluaran tandon untuk menguras. Dan ini stop kerannya tadi. Anggap saja ini ya drat dalam ya, bukan drat luar seperti ini karena susah copot ini.
Jadi misalkan nih, anggap saja misalkan ini untuk yang ini ya, ini ke tandon kita balik aja, ini ke tandon misalkan, dan ini lubang keluarannya untuk menguras, dan ini tadi stop kerannya, anggap saja stop keran. Nah seperti ini. Ini kan kalau dipasang sebenarnya mudah ya, karena sama-sama 1 inci ukurannya, dan kamu bakal dapat juga stop keran yang ini dari Penguin ini pada saat beli tandonnya. Tapi kalau kurang silakan beli lagi, harganya lumayan loh. Nah harusnya kan dipasang seperti ini aja, air nggak akan netes ya harusnya. Cuman berhubung tandon tadi itu kapasitasnya 1050 liter, sama aja 1000 kilo, 1050 kilo, 1 ton, maka tekanan air dari tandon tersebut akan benar-benar menekan keras ke stop keran ini. Jadi pengalaman admin, kalau kamu buka stop keran itu pada saat posisi tandon penuh, itu keras banget, bahkan hampir susah untuk dibuka ya, bahkan sulit banget untuk dibuka. Maka pada saat admin buka stop keran itu, ya pada saat tandon sudah 10%, 20%, ya maksimal seperti itu supaya lebih mudah. Karena tekanannya tadi kuat. Dan kalau misalkan cuma mengandalkan putaran seperti ini aja, ulir seperti ini aja, ini kan kita simulasikan, ini ke tandon, ini lubang keluaran, dan ini adalah stop kerannya. Kalau mengandalkan cuman ulir ini aja, itu ya air yang tekanan tinggi tadi dari atas, dari tandon itu akan merembes melalui celah-celah ulir ini. Nah solusinya adalah, kalau admin ya, silakan kamu kombinasikan, koreksi dan lain sebagainya. Bagian ini tentu harus kamu pasang dengan seal tape. Seal tape, wajib seal tape ya, seal tape. Nah cara pemasangannya itu seperti ini, cara pemasangannya. Beberapa dari kita tuh kalau pasang seal tape justru yang kenceng, yang paling banyak pasang seal tape-nya itu di ulir ya. Semisal ini admin contohkan. Nih admin contohkan, misalkan kita pasang seperti ini. Kebanyakan kita kan pasangnya paling banyak di ulir ini. Karena ya asumsi kita bakal ini celah rembesnya. Ya bener sih sebenarnya jadi masalah. Cuman pada saat pemasangan yang bagusnya itu seal tape, bukan bagian sini yang ditebalkan, tapi bagian ujung sini, bagian yang sudah akhir-akhirnya. Karena nanti ulir ini kan akan masuk nih ke dalam sini. Nah mau nggak mau nanti ketika diputar, dia kan akan mentok tuh, mentok, diputar terus. Nah dia kan akan mentok. Nah kalau misalkan kamu banyakin seal tape-nya tadi di bagian ulirnya tadi, dia akan ke dalam. Padahal di sini ada celah. Jadi sebaiknya pada saat mau pasang seal tape ke ulirnya ini, admin copot dulu. Nah, pasangnya itu banyakin di ujungnya. Ini kan pangkal nih, ini pangkal, ini ujung. Nah, kamu ya kasih aja sini kalau sekiranya secukupnya, tapi paling banyakin yang di sininya, di ujungnya ini. Nah, di sini yang dibanyakin. Jadi pada saat ulirnya tadi sudah masuk ke dalam pipa, ke dalam stop keran, di sini karena sudah kamu tambahin banyak seal tape, dia akan menekan dan nggak menyisakan celah untuk air keluar atau rembes dari lubang tadi. Jadi jadinya tuh kencang banget. Ya tinggal banyakin aja di bagian-bagian sini nih, deket yang di akhir-akhir ini. Di bagian ulirnya juga nggak apa-apa kalau mau ditambah, cuman yang paling banyak justru di bagian pangkal ini, yang paling banyak di bagian pangkal. Ya semoga ngerti ya. Karena admin juga nggak terlalu lihai jelasinnya. Jadi kalau misalkan kalau banyak seal tape-nya di sini, dia akan benar-benar celah ini akan ketutup. Tinggal kamu gunakan saja kunci untuk pipa ya, ada kunci untuk pipa. Kesalahan admin juga kemarin bikin rembes tersebut karena menggunakan tangan pada saat memutar pipa. Padahal bagusnya itu menggunakan kunci pipa. Kunci pipa tuh khusus ya, silakan kamu cari di toko online, di toko besi, biasanya di toko bangunan ada yang seperti itu. Masing-macam ukurannya, tinggal kasih aja coba ukuran pipa, kunci pipa yang 1 inci. Biar pada saat pemutaran ini bener-bener terkunci. Nah karena admin agak parnoan ya orangnya. Khawatir jaga-jaga supaya selain dari celah ini sudah tertutup oleh seal tape yang ditaruh di pangkal lebih banyak, admin juga tambahkan sealant atau lem kaca. Ya lem kaca, jangan Alteco ya, jangan lem-lem Korea atau lem setan, jangan.
nanti nggak akan bisa dibuka lagi. Tapi kalau menggunakan lem silikon buat kaca, sebenarnya itu nggak cocok ya di PVC. Dia masih bisa lepas, cuman itu hanya semacam antisipasi saja. Dan karena dipasang lem silikon tadi, jadi mau nggak mau admin harus tunggu 1 kali 24 jam ya untuk benar-benar kering lem silikonnya yang ada di bagian sini. Dan setelah itu ya admin baru berani isi airnya, air tandon tadi. Ya, pemasangan lem silikon di seal tape-nya itu, di sambungannya itu hanya opsional ya. Karena admin khawatir aja, karena ya buru-buru mau pasang tandon juga supaya bisa nampung air hujan. Cuman kalau kamu nggak mau pasang juga nggak apa-apa, itu dia masih ada bekas lem silikonnya di sana. Dan sampai saat ini dengan metode tadi yang agak konyol ya, pakai lem silikon segala, ya tapi hasilnya sama sekali nggak ada tetesan, sekalipun tandon ini di dalam terisi penuh, bahkan sampai luber itu nggak ada sama sekali tetesan. Contohnya sekarang aja, keringnya bagian bawah, kecuali ketika admin buka untuk pembersihan, itu lancar keluar airnya. Dan karena nggak menggunakan lem Korea, lem Altico dan sejenisnya, itu drat masih bisa dibuka, walau memang agak keras tapi bisa dibuka. Itu juga sampai seal tape-nya melebar-lebar ya. Admin khawatir dan masih nyisa juga, jadi admin tambahin aja. Tapi sebenarnya dengan penambahan seal tape tadi di bagian pangkal, itu sudah membuat air sudah nggak rembes lagi kok sebenarnya. Tinggal kamu rapikan saja dan gunakan kunci pipa. Admin sama sekali nggak menggunakan kunci pipa ya, karena nggak punya. Ya, semoga bermanfaat pengalaman admin ini. Kalau misalkan ada kekeliruan, silahkan kamu koreksi di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.